Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 25 sampai dengan ayat 29 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'azzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha' wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallah ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 25 sampai dengan ayat 29. Terjemahan ayat ke-25. Sesungguhnya Allah telah menolongmu memenangkan di banyak medan pertempuran. Begitu juga pada perang Hunain, ketika kamu merasa congkak karena banyak jumlahmu, padahal itu tidak berguna bagimu sedikit pun, sehingga bumi yang luas ini terasa sempit olehmu, lalu kamu berbalik mundur. Catatan: Hunain sebuah tempat kurang lebih 3 mil dari Thaif, 22 km dari Mekah. Terjemahan ayat ke-26. Kemudian Allah menurunkan ketenangan hati kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, dan bersamaan dengan ini menurunkan malaikat sebagai tentara yang tiada kelihatan oleh matamu, tapi dapat kamu rasakan kesannya dalam hatimu, lalu disiksanya orang-orang kafir. Itulah ganjaran orang yang tidak beriman. Selanjutnya terjemahan ayat ke-27.
Selanjutnya Allah menerima tobat pula dari orang yang dikehendakinya, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terjemahan ayat ke-28. Hai orang-orang yang beriman, bahwasanya orang musyrik itu adalah najis karena rusak kepercayaannya. Karena itu janganlah mereka dibiarkan memasuki Masjidil Haram sesudah tahun ini. Jika kamu takut miskin karena embargo negara-negara penghasil pangan, maka Allah akan mencukupi kebutuhanmu dengan karunia-Nya jika dikehendakinya. Allah benar-benar Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Catatan: najis adalah kotoran. Najis itu terbagi menjadi dua. Satu, najis yang dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Yang kedua, najis yang dapat diketahui dengan akal dan pikiran. Misalnya, menyembah berhala, kepercayaan kepada khurafat, memakan makanan yang diharamkan, menghalalkan judi dan zina, dan sebagainya. Semuanya adalah najis secara maknawi. Orang-orang yang mempunyai sifat dan kepercayaan kotor seperti demikian diberikan predikat najis, seolah-olah dia adalah zat dari najis itu sendiri. Bila seseorang dikatakan najis, itu berarti dia orang jahat dan jiwanya kotor, sekalipun badan dan pakaiannya bersih. Catatan kedua, maksudnya sesudah tahun ke-9 Hijriah. Terjemahan ayat ke-29. Perangilah orang-orang yang berhimpun padanya sifat-sifat tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak menganut agama yang benar, yaitu mereka yang telah diberi Alkitab, sampai mereka bersedia membayar upeti dengan patuh dan tunduk kepada pemerintahan dan hukum yang berlaku. Catatan: semacam pajak yang dipungut dari orang-orang Yahudi dan Nasrani oleh pemerintah Islam sebagai imbalan bagi jaminan keamanan dan perlindungan terhadap jiwa dan harta bendanya. Catatan kedua, maksudnya tunduk kepada pemerintah Islam dan hukum yang berlaku dalam negara Islam. Dengan ini terbukalah jalan untuk menjuluki mereka kepada ajaran Islam. Bila mereka tidak mematuhi hukum yang berlaku dalam negara Islam dan membayar upeti, maka pemerintah Islam wajib menjamin keamanan mereka, melindunginya, membelanya dari serangan musuh, dan memberikan kemerdekaan dalam menjalankan agamanya, serta mempergaulinya dengan baik berdasarkan keadilan dan persamaan, sama seperti memperlakukan kaum muslim sendiri, sekalipun mereka bukan beragama Islam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan Al-Quran surat At-Taubah ayat 25 sampai dengan ayat 29 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.